Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 12, yaitu tentang materi pada hari ini, yaitu tentang wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini yaitu tentang wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Sebelum Ibu memulai, ada baiknya kalian menyiapkan alat pena dan buku agar bisa mengulang kembali materi yang Ibu jelaskan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ya sebelum kita memulai perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama yaitu menentukan jenis ternak yang akan kita buat. Misalnya ya, unggas yang kita akan buat misalnya ayam, bebek, atau yang lain ya yang mudah untuk dibudidayakan ya. Yang kedua yaitu menentukan lokasi kandang, karena lokasi kandang yang akan kita buat ini harus strategis ya, jauh dari masyarakat agar kotoran dari ternak yang kita buat tidak sampai tercium pada masyarakat ya. Lalu yang ketiga yaitu menentukan skala usaha yang akan dibuat. Karena apa? Skala yang akan dibuat ini sangat menentukan ya. Kita tidak bisa membuat dengan skala yang besar. Karena apa? Kalau untuk pemula biasanya menggunakan skala kecil karena mengurangi resiko untuk terjadinya kerugian ya. Yang kedua itu ada namanya kiat untuk memulai usaha unggas pedaging. Yang pertama yaitu atau A, yaitu skala usaha. Nah, balik lagi ya, skala yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu skala misalnya kita mau ternak ayam, skala ayam yang harus dibuat yaitu misalnya paling banyak yaitu 1000 ekor ya. Lalu yang kedua atau yang B yaitu kondisi musim dan cuaca. Karena kita melihat kondisi cuaca sangat memerlukan produksi yang akan diperoleh ya. Lalu mulailah usaha budidaya ayam pedaging pada saat cuacanya yang sangat bagus ya. Karena sebagai acuan kita bisa lihat atau mengikuti waktu para peternak ayam pedaging yang sudah berpengalaman ya. Yang ketiga yaitu atau C, memperhatikan kecenderungan harga, karena harganya ini sangat diperlukan ya, karena kita untuk melihat pasca panen ya yang akan dijual harus bagus, terus budidayanya ayamnya gemuk-gemuk ya, dan lain-lain ya, harus diperhatikan. Lalu ada perancangan kegiatan budidaya unggas peternak ya. Berdasarkan jenis-jenis unggas itu terbagi menjadi 4 ya untuk pedaging. Yang pertama itu ada ayam, yang kedua itu ada bebek, yang ketiga itu ada angsa, yang keempat itu ada namanya burung puyuh ya, itu termasuk jenis unggas pedaging ya. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, yang pertama itu ada ayam. Oke, berdasarkan produk yang dihasilkan unggas ini biasanya ayam sangat banyak diminati di pasar ya, dan juga telurnya. Makanya ayam ini banyak sekali yang digunakan oleh konsumen ya. Nah, berdasarkan ayam ini banyak juga ya macamnya. Yang pertama ada namanya ayam ras
apikar atau disebut dengan apkir. Yang kedua ada ayam jabro. Yang ketiga ada ayam broiler ya. Yang pertama yaitu ayam ras apkir ya, merupakan ayam yang telah melampaui masa produktivitasnya sehingga sudah tidak bisa menghasilkan telur lagi ya. Adapun rata-rata jenis ini bisa mencapai 2 kilo sampai 2,5 kilo ya. Nah, kandungan lemak pada daging ini banyak ya. Jadi jenis ayam ini cukup banyak sehingga kualitasnya itu biasanya kurang baik ya. Kalau ayam jabro ini adalah hasil dari persilangan antara ayam ras petelur dengan ayam broiler ya. Ayam jenis ini mempunyai berat 0,5 gram sampai 1 kilo ya dalam rentang usia 2 sampai 4 bulan ya. Nah, tetapi untuk kualitas dari daging ayam jabro memang lebih baik ya jika dibandingkan dengan ayam broiler ya. Karena perkembangan dari ayam jabro relatif lebih cepat dari ayam buras namun lebih lambat dari ayam broiler. Yang ketiga yaitu ada namanya ayam broiler ya. Kalau ayam broiler ini merupakan ayam yang paling banyak dipelihara untuk diambil dagingnya. Lalu yang ketiga yang B itu ada namanya bebek ya. Sudah tahu ya bebek ya. Bebek yaitu adalah hewan yang hampir mirip dengan itik ya, namun memiliki ukuran yang lebih besar serta pergerakannya lebih lamban ya. Jadi ada perbedaan antara bebek dan itik ya. Nah, kalau berdasarkan bebek ini juga ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada namanya bebek packing ya. Yang kedua ada bebek serati. Yang ketiga ada namanya bebek hibrida ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya ini. Lalu yang C ada angsa. Angsa adalah salah satu jenis unggas yang bisa dipelihara dan dibudidayakan ya. Budidaya angsa jauh lebih mudah dibandingkan dengan unggas yang lainnya. Karena angsa mudah berpartisipasi dengan lingkungan atau mudah beradaptasi ke lingkungan ya. Lalu ada namanya burung puyuh ya. Kalau burung puyuh ini salah satu jenis burung yang banyak ditemukan secara komersial ya. Untuk diambil dagingnya adalah burung puyuh ya. Burung puyuh ini memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam, putih, dan burung puyuh ini terlihat agak pendek dan gemuk ya. Oke, disitulah materi untuk pembelajaran hari ini. Di sini ada soal untuk kalian atau tugas untuk kalian di rumah ya. Jangan lupa membaca ulang kembali apa yang Ibu sudah jelaskan untuk materi pada hari ini. Soal yang pertama yaitu sebutkan hal-hal penting yang harus direncanakan sebelum memulai wirausaha budidaya unggas pedaging. Yang kedua, jelaskan beberapa kiat untuk memulai usaha unggas pedaging. Itulah materi pada hari ini. Ibu akhiri. Oh iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.